Tangkap Buronan atau Tim Tabur Kejaksaan Agung bersama tim Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan berhasil menangkap tersangka MJF di Jakarta Utara Rabu 11 Oktober 2023. Tersangka MJF sebelumnya sempat kabur dan masuk daftar pencarian orang atau DPO dalam kasus dugaan korupsi dana desa Tubuhwe, Kecamatan Amanuban Barat tahun 2016 sampai tahun 2019. Hal ini dijelaskan Kasipitsus Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan, Samuel Otniel Sine SHMH, kepada KLTV News di ruang kerjanya Kamis 12 Oktober 2023. Menurut Sine, MJF masuk DPO lantaran 3 kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan jaksa penyidik. Setelah ditelusuri, MJF sudah keluar dari wilayah Kabupaten TTS. Pihaknya kemudian berkoordinasi dengan Adiaksa Monitoring Center atau AMC dan tim tabur Kejaksaan Agung di Jakarta dan berhasil membekuk tersangka di salah satu kos di wilayah Jakarta Utara. Tersangka selanjutnya dibawa ke SOE untuk dilakukan pemeriksaan. Usai diperiksa, tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di rutan SOE. Mana? Sudah plastik tadi. Bu, jaga kesehatan ya, Bu. Terkait dengan perkara ini tindak pidana korupsi, dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa pada desa Tubuhwe tahun 2016 sampai 2019. Hasil penyelidikan kami ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga terhadap penyidikan tersebut kami menemukan tersangka sebanyak 3 orang, yaitu atas nama MN selaku kepala desa, PN sebagai bendahara, dan MJF selaku pihak ketiga yang diduga menjual mobil BUMDes atau aset BUMDes. Sehingga dalam perkara ini 2 orang kita sudah lakukan penahanan sampai dengan pemeriksaan sidang. Sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, sedangkan 1 orang tersangka atas nama MJF ini kami tetapkan sebagai DPO atau daftar pencarian orang, oleh karena yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan kami sebagai penyidik secara patut dan sah sebanyak 3 kali berturut-turut. Sehingga kami buat penetapan DPO untuk dilakukan pencarian melalui media Adiaksa Monitoring Center AMC di Jakarta. Sehingga kemarin hari Rabu kami bersama tim Tangkap Buronan atau tim Tabur Kejagung dan Kejaksaan Tinggi melakukan penangkapan di Jakarta, tepatnya di Koja, Jakarta Utara, Provinsi DKI. Setelah kita lakukan penangkapan dan dibawa di sini ke Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan, kita melakukan pemeriksaan yang bersangkutan dan melalui standar SOP yang ada. Kita lakukan pemeriksaan kesehatannya, dan yang bersangkutan cukup sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah SOE. Dan hari ini selama 20 hari ke depan kami melakukan penahanan tahap penyidikan. Mulai dari hari ini tanggal 12 Oktober sampai dengan tanggal 31 untuk pemeriksaan lebih lanjut dan untuk kepastian hukumnya kepada tersangka ini. Ini khusus tersangka ini tidak ada pasal berapa ini? Kami sangkakan dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001. Yang berikut subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tahun 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001. Atau kedua itu pasal 8. Pasal 8 itu terkait dengan penggelapan keuangan negara atau keuangan desa. Jadi keuangan negara itu termasuk keuangan uangnya dan barangnya juga. Kami duga yang bersangkutan atau tersangka melakukan penggelapan aset BUMDes berupa 1 unit mobil dump truck. Humas Kejaksaan Negeri SOE Putu Eri Setiawan SH dalam siaran persnya menambahkan,
Dalam tahap penyidikan, tersangka MZF diketahui menjual 1 unit mobil dump truck milik BUMDes Pejata Desa Tubuhwe dengan nomor polisi L9843GD dengan harga jual sebesar 240 juta rupiah. Polcelere KL TV News mewartakan.